Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA pada bab yang pertama, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo atur posisi duduknya, siap-siap, pause videonya terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada bab kali ini mengenai objek IPA dan pengamatannya, Ibu akan membuat materi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai objek IPA. Seperti apa sih objek IPA? Apa sih objek IPA? Kemudian apa yang kita lakukan terhadap objek IPA tersebut? Kita lakukan terhadap objek IPA yaitu melakukan sebuah penyelidikan. Penyelidikannya tentunya dinamakan dengan penyelidikan IPA. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana proses mengenai penyelidikan IPA tersebut. Ayo, yang punya modul, siapkan modulnya dan dibuka halaman 5 sampai halaman 6. Bagi yang belum punya modul, kita simak bareng-bareng saja ya videonya. Jangan lupa catat apa saja yang perlu kalian catat, yang menurut kalian perlu dicatat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IPA itu merupakan kependekan dari ilmu pengetahuan alam. Yang artinya apa? Suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, yang ukurannya sangat kecil sampai yang ukurannya sangat besar. Seperti virus, bakteri, itu merupakan objek IPA yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Harus menggunakan alat khusus untuk melihatnya, yaitu mikroskop. Nah, di sini ada gambar, coba kalian perhatikan. Ada gambar pohon, ada gambar anjing yang sedang geleng-geleng, ada gambar anak kecil yang sedang main layang-layang, juga ada seorang wanita yang sedang duduk. Dari gambar tersebut, apakah kalian bisa membedakan mana saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan mana saja yang termasuk ke dalam benda mati? Yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu ada pohon, ada anjing, ada anak kecil dan juga seorang wanita. Tapi yang termasuk ke dalam benda mati itu contohnya adalah layang-layang yang sedang dipegang oleh anak tersebut, juga kursi yang sedang didudukin oleh wanita itu. Baju yang mereka pakai juga termasuk benda mati. Makhluk hidup ataupun benda mati tersebut semuanya termasuk ke dalam objek IPA. Objek IPA ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan objek abiotik terdiri dari benda mati, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi. Ada layang-layang yang sedang dipegang oleh anak, ada kursi yang sedang didudukin oleh wanita tadi, ada awan, matahari, udara, air, batu, tanah, itu termasuk objek abiotik. Mari kita lihat gambar yang ada berikut ini, yaitu ada gambar seorang pemuda yang sedang mendaki gunung. Indah sekali bukan? Coba kita lihat dari gambar tersebut mana saja yang termasuk ke dalam objek biotik dan mana saja yang termasuk ke dalam objek abiotik. Objek biotik yang ada di gambar tersebut yang pertama yaitu pemuda. Kemudian yang kedua yaitu pohon-pohon. Sedangkan objek abiotiknya terdiri dari awan, matahari, udara, tanah, gunung, bebatuan, kemudian juga air. Itu termasuk objek abiotik, juga termasuk tas yang dipakai pemudanya dan pakaiannya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang kita lakukan terhadap objek-objek IPA tersebut? Yang kita lakukan terhadap objek-objek IPA yaitu melakukan sebuah penyelidikan yang dinamakan dengan penyelidikan IPA. Pertama, melakukan penyelidikan IPA yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan ini bisa kita lakukan secara langsung oleh mata kita atau menggunakan alat bantu seperti mikroskop, teleskop, lup, dan yang lainnya.
Kemudian, setelah melakukan pengamatan, kita harus membuat suatu inferensi. Membuat inferensi ini artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antara aspek yang diamati dan membuat suatu hipotesis atau yang disebut dengan dugaan sementara. Langkah berikutnya setelah membuat inferensi yaitu mengomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, kita harus mengomunikasikannya. Bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data yang kita peroleh bisa kita tuang menjadi sebuah tabel, grafik, bagan, ataupun gambar. Nah, bagi kalian yang mempunyai modul, kalian bisa membaca pengertian penjelasan mengenai proses penyelidikan IPA ini pada halaman 5 sampai halaman 6. Oke, mari kita melakukan sebuah proses penyelidikan IPA kecil-kecilan terhadap seseorang yang sudah membanggakan Indonesia. Bisa dilihat gambarnya. Ada yang tahu gambar siapa itu? Ya, beliau adalah seorang atlet badminton yang kemarin sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Beliau menjadi pemenang medali emas dalam sektor ganda putri badminton kemarin. Namanya Grecia Poli, berumur 33 tahun. Kita harus melakukan sebuah penyelidikan IPA terhadap Grecia Poli, maka pengamatan yang bisa kita lakukan yaitu melalui pengamatan secara langsung oleh mata kita. Apa saja yang bisa kita amati? Yang pertama, kita bisa melihat warna kulitnya, bentuk matanya seperti apa, bentuk rambutnya seperti apa, tinggi badannya, bentuk giginya, dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat inferensi. Itu melakukan sebuah penjelasan berdasarkan data yang sudah kita dapat. Misalkan, warna kulit dari Grecia Poli itu berwarna sawo matang. Kemudian bagaimana bentuk rambutnya? Rambutnya berbentuk lurus dan berwarna hitam. Tinggi badannya sekitar 160 cm. Tergolong tinggi? Oke. Kemudian bentuk giginya. Bentuk giginya rapi. Dan lain-lain. Itu yang dinamakan membuat sebuah inferensi. Dari sebuah penjelasan tersebut yang sudah kita jabarkan tadi, kita bisa menyampaikan atau mengomunikasikannya dalam bentuk presentasi misalkan, atau kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel, kemudian dibikin menjadi sebuah poster yang dilengkapi dengan gambar, dan harus menyampaikannya kepada yang lain. Ketika kita sudah selesai dalam tahap menyampaikan kepada yang lain, maka kita sudah melakukan sebuah proses penyelidikan IPA. Kalian juga bisa melakukan hal serupa terhadap orang-orang yang ada di rumah kalian, seperti orang tua kalian. Coba kalian amati bagaimana warna rambutnya, bentuk rambutnya, tinggi badannya seperti apa, warna kulitnya, kemudian berat badannya, bentuk hidungnya, dan yang lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Jika masih ada yang belum mengerti, bisa tanyakan langsung ke Ibu atau tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera, sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.